ikut di sini? 76. 76 semuanya sudah hadir ya. Mohon maaf tadi ada tamu. Saya mulai share untuk paparannya tentang traktus gastrointestinal ya. Betul? Tentang digestif. Oke. Ya. Sudah terlihat semua? Terlihat dok. Ya, oke ya. Tentang foto polos abdomen. Ya, foto polos abdomen yang dinilai ya. Sudah pernah lihat foto polos abdomen semuanya? Adik-adik? Ya, yang dinilai adalah preperitoneal fat line, psoas line, pola udara dalam saluran cerna, ada udara bebas atau tidak, ada gambaran soft tissue mass atau tidak. Sebenarnya soft tissue mass ini gambarannya nanti ada pendesakan pada ususnya atau tidak, ada kalsifikasi atau tidak, dan bagaimana tulang pada abdomen, yaitu vertebra serta pelvis. Nah, ini ya, kalian bisa lihat bahwa di sini ada preperitoneal fat line. Jadi, fat itu pada foto polos. Jadi yang pada foto polos itu densitasnya rendah, sinar akan diteruskan, artinya dia jadi lebih hitam. Seperti densitas rendah itu seperti udara, kemudian lemak ya. Jadi kalau seperti ini kalian lihat, ini kelihatannya kursor saya ya. Nih, ada garis hitam, ini lusen, ini berarti adalah preperitoneal psoas line, ini psoas line ya, ini psoas line. Nah, kenapa bisa hitam begini? Karena psoas line itu menempelnya di situ leopsoas itu ada lemak di situ menempel, makanya ada hitam-hitam dia. Di muskus leopsoas itu ada lemak di situ nempel, makanya ada garisnya. Demikian juga di preperitoneal fat line ya. Di peritoneum itu ada lapisan lemak, ya itu yang akan kelihatan hitam. Kemudian gambaran udara usus, lihat nih ya. Ada udara usus nih hitam-hitam, tapi tidak besar ya. Tidak sangat banyak. Dan kita bisa lihat psoas line. Ini kontur ginjal ada di situ. Jadi kalian lihat nih seperti ini ya. Gambarannya, lihat nih psoas line, ini ginjal. Kita tuh bisa lihat bayangan kontur ginjal. Kenapa? Karena ada lemak perirenal sehingga dia hitam. Nah, nih. Nah, ini psoas line yang di sini nih. 7 ya, preperitoneal fat line nih, 7 nih. Ya. Nah, terus ini misalnya subcutaneous fat, jadi hitam. Terus habis itu otot itu putih ya, opak. Nih, habis lemak subkutan, lalu otot abdomen, baru ini preperitoneal fat line. Preperitoneal fat line, baru ini peritoneal. Jadi sebelum peritoneum itu ada fat di situ. Nah, itu yang bisa kita lihat ya. Tipis gitu di samping kanan kiri. Kapan dia tidak terlihat? Kalau pada peritonitis ya. Nah, udara dalam saluran cerna, lambung pasti ada udara. Ya, kalau dilihat kan di sini ada, tapi mungkin di sini tidak terlalu banyak. Karena apa? Karena lambung itu berhubungan dengan esofagus, dengan mulut ya, dengan ada bronkus juga. Meskipun tidak dalam satu rongga tapi berdekatan, dan itu potensi adanya udara yang masuk. Terus usus kecil ya. Usus kecil itu juga ada tapi tidak banyak. Yang lumayan banyak itu adalah di rektum dan sigmoid. Kenapa? Karena di situ tempat produksi gas ya. Nah, ini contohnya bisa kelihatan ya. Ini gaster di sini, ini ada kolon. Kenapa kolon masih kelihatan ada banyak udaranya? Karena dia menghasilkan gas ya. Udara itu hitam. Yang putih itu adalah tulang ya. Yang putih itu adalah densitas yang padat ya. Jadi kita sudah belajar kemarin pada pendahuluan bahwa film X-ray ini sifatnya adalah menghitamkan film. Jadi kalau densitasnya rendah seperti udara dan lemak, sinar akan diteruskan ke film ya.
sinar akan terus ke film, maka film jadi hitam. Nah, densitas yang tinggi, sinar akan diserap. Nah, seperti ini. Densitas tinggi itu seperti tulang. Ini ya, otot itu juga ya. Itu sinar akan muscle ya, otot itu sinar akan diserap. Nih, udah udara lambung. Nah, udara usus halus di rektum atau sigmoid ada. Normalnya ada distribusi udaranya seperti ini ya, sampai ke distal. Jangan sampai sini udaranya kosong, oh, banget, tapi distalnya kosong ya. Normal fluid level lambung, apalagi kalau habis minum, itu ada fluid level. Fluid level itu ada level tuh batas ya, ada batas antara cairan dan udara. Kemudian usus kecil juga. Nah, usus besar tuh fluid level ya 2 sampai 5 fluid level tuh masih ada normalnya, tapi sebenarnya di usus besar tuh paling sedikit ya cairannya. Kenapa? Karena di usus besar itu terjadi penyerapan cair air ya. Nah, ini bisa kelihatan nih tuh fluid level pada lambung. Ya, ada sedikit fluid level di usus. Nah, sekarang kita harus bedakan usus besar dan usus kecil. Ya, usus besar dan usus kecil bedanya apa sih? Nah, dihafalin ya. Nanti kalau saya bisa bertanya tiba-tiba ya, Dek ya, pada apa slide berapa nanti saya akan bertanya ya. Jadi tolong diikuti dengan seksama, dengan benar ya. Nah, ini bedanya usus besar dan usus kecil. Di mana usus besar itu ada plika semisirkularis, sedangkan usus kecil itu ada plika sirkularis. Ingat ya, circle itu ada di usus kecil ya. Sedangkan yang tidak circle jadi ada yang terpotong semisirkularis itu pada usus besar. Usus besar lebih besar diameternya, terutama sekum ya. Yang usus kecil itu hanya kurang dari 3 cm. Nah, ini ya. Ini tengah. Usus kecil itu ada di tengah. Sedangkan di perifernya adalah usus besar. Ya, letaknya bedanya ya. Meskipun tadi dari diameter, dari pelikanya, letaknya ya. Kalau usus halus itu di tengah, usus besar di perifer. Nah, proyeksinya pada foto ini adalah foto polos abdomen, ini adalah supine. Paling sering. Supine itu artinya pasiennya terlentang, sinarnya dari atas atau vertikal, filmnya ada di bawah punggung kita, belakang, ya. Nah, kalau prone itu kebalikannya, kurap, ya. Kemudian ada juga LLD, jadi kalau foto dua posisi itu supine dan LLD. Kalau tiga posisi supine, LLD dan erect. Nah, kapan kita foto lebih dari satu posisi, itu biasanya kalau curiga ada obstruksi. Nah, ini supine ya. Bisa kita lihat, kalau cuma mau lihat ada batu apa tidak batu opak, itu kita dengan supine saja. Ya, distribusi udaranya kelihatan. Oh, ini normal. Semuanya ada sampai ke distal, tidak ada yang lebar banget. Tidak ada kalsifikasi atau batu. eh apa? Soft tissue-nya juga tidak ada soft tissue yang udara usus misalnya. Di sini banyak nih ususnya, di sini kosong, di sini putih semua. Berarti ada soft tissue, itu ada sesuatu yang mendorong udara, mendorong usus ya. Ini prone ya. Hampir sama sebenarnya penampilannya, hanya yang satu terlentang, satu tengkurap ya. Nanti bedanya pada waktu follow through itu pakai tengkurap ya, prone. Nah, ini erect. Erect itu artinya pasien disuruh duduk. Sinarnya horizontal, sinarnya dari depan ya. Dan bisa juga dapat digantikan dengan LLD. Artinya pasien miring ke kiri, sinarnya dari depan horizontal, filmnya di belakang di punggung ya. Tujuannya untuk melihat batas air fluid level, atau kalau ada free air kelihatan udaranya naik ke atas. Ya, ini contoh nih, pneumoperitoneum. Ya, macam-macam penyebabnya. Nah, gambaran radiologinya ada ini, cupula sign, football sign, double wall sign, ligamentum falciform sign, umbilical sign, urachus sign. Kalian bisa cari ini di apa namanya internet kalau kalian masih bingung. Nah, untuk curiga pneumoperitoneum nggak bisa kalian dengan satu posisi, tapi harus dua posisi, yaitu FPA, boleh AP, boleh prone, dan yang satunya adalah erect atau LLD, ya. Nah, ini contoh nih cupula sign, ya. Ini diafragma, ini hepar.
Di atasnya ini ada lusen. Nah, harusnya nggak boleh ada ini. Namanya pneumoperitoneum. Ini cupula sign ya. Nah, kalian bisa melihat dinding dari usus. Dinding luar dan dinding dalam. Ini berarti di luar ada udara usus sehingga ususnya bisa kelihatan di dinding luar dan dinding dalamnya. Rigler sign namanya, ya. Nah, ini umbilical sign. Nah, urachus sign. Umbilical sign bisa melihat apa namanya? Nih, bisa melihat umbilikus, ya. Nah, ini urachus sign. Kenapa? Karena bisa melihat uh, urakus dia yang lebih lebih padat ya dibandingkan kita bisa melihatnya karena sekitarnya ada udara. Kalau sekitarnya nggak ada udara, kita nggak bisa lihat. Tidak ada pneumoperitoneum, kita nggak bisa lihat. Nah, free intraperitoneal air. Nih, falciform ini kita bisa lihat ligamen karena ligamen itu padat sedangkan sekitarnya adalah udara, lebih lusen. Football sign. Nah, seperti football, jadi keliling nih sebenarnya. Abnormalitas pola udara dalam usus, ya. Bisa ileus itu bisa localize, bisa generalize. Mechanical obstruksi, jadi ileus fungsional atau ileus paralitik itu bisa lokal, disebut juga sentinel lobe, bisa generalize atau disebut juga generalize, disebut juga ya ileus paralitik. Nah, kalau obstruksi itu bisa obstruksi pada small bowel, ada obstruksi pada large bowel. Jadi ada dua macam ileus ya, ileus fungsional atau ileus paralitik dan ileus obstruktif atau mechanical obstruksi, ileus obstruktikus ya. Nah, ini bedanya. Localized ileus itu hanya ileus pada bagian usus tertentu ya. Udara di rektumnya masih ada pelebaran dari apa namanya usus halus, tapi hanya 2 sampai 3 loop. Kemudian udara di bowel atau udara di rektum dan sigmoid ada. Kemudian kalau Leus paralitik yang generalized, udara di rekmoid atau sektum apa sigmoid atau rektum ada. Tapi ada dilatasi loop yang multiple lebih dari 2 sampai 3 dan tampak ususnya itu distant apa atau tegang ya. Nah, kalau obstruksi usus halus ini karena dia obstruksi, maka udara di rektum atau sigmoidnya tidak ada. Tidak ada juga udara pada usus besarnya. Nah, ini tampak gambaran dilatasi yang multiple dari usus, yaitu usus halusnya. Jadi kan usus halusnya, kan obstruksinya di usus halus, maka usus halusnya yang besar. Usus besarnya tidak terisi apa-apa karena dia terjadi sumbatan sebelum sebelum dia sudah terjadi sumbatan sehingga waktu pada apa sehingga pada usus besar itu tidak ada udara, tidak ada makanan yang masuk, maka dia kosong, makanya dia kolaps ya. Sedangkan kalau large bowel obstruction udara di rektum juga sama aja nggak ada karena belum sampai di rektum dia sudah ini apa namanya, dia sudah terobstruksi ya. Di small bowel ada udara, bisa juga ada, bisa tidak ya. Kalau ada berarti uh, ada inkompeten dari valve ileosekal. Tapi kalau di udara tidak ada udara di usus halus, berarti ileosekal valve-nya kompeten. Kemudian ini juga ada di usus besar tampak dilatasi.
Nah, ini ya kalau usus halusnya contohnya. Jadi localized ileus itu bisa terjadi karena adanya inflamasi di satu tempat. Misalnya ada eh, kolelitiasis dengan kolelitiasis, maka usus yang menempel di situ akan dilatasi. Itu dilatasi dan dia akan mengalami gangguan fungsi atau fungsiolesi ya, karena berdekatan dengan daerah yang inflamasi. Itu namanya localized ileus ya, sentinel loop ya. Misalnya kalau pasien apendisitis, jadi usus yang ada di situ dekat situ mengalami dilatasi, mengalami gangguan fungsi, makanya dia bisa menyebabkan uh, ileus yang terlokalize ya. Nah, contohnya pankreatitis, kolesistitis. Nah, kalau kolesistitis di situ ya, dia biasanya di sini teman kalau ada kolesistitis ini apendisitis, ini pankreatitis ya atau divertikulitis di sini. Nah, itu dia ileus atau gangguan fungsi yang lokal. Jadi harus tahu ya, ileus itu adalah gangguan pasase dari usus. Ileus itu gangguan pasase usus. Oleh karena itu, pasien ileus itu tidak boleh atau tidak atau harus dipuasakan karena kalau diberi minum fungsi dari ususnya sedang terganggu, jadi fungsi penyerapannya terganggu sehingga percuma ya, tidak boleh diberi minum. Maka pasien habis operasi yang sering terjadi ileus paralitik itu pasien dipuasakan sampai dia bisa kentut, berarti oh fungsi ususnya sudah normal, jadi dia boleh apa boleh minum. Kalau tidak ya dia nggak bisa ya, nggak boleh minum karena dia masih curiga terjadi ileus. Nah, selanjutnya adalah generalized ileus ya. Eh, ini adalah ileus paralitik yang generalized. Sering terjadi pada pasien postoperasi yang saya sampaikan tadi, atau bisa juga terjadi pada pasien-pasien diare, atau pada pasien-pasien yang kurang eh, natrium, kurang kalium sehingga peristaltiknya terganggu. Jadi pada pasien-pasien diare misalnya. Jadi hati-hati pasien diare itu jangan terlalu berlebihan diberi obat anti spasmolitik ya. Karena nantinya kalau akhirnya memang pasien itu terjadi gangguan elektrolit, peristaltiknya tidak jalan, kita memberi obat juga menyebabkan yang menyebabkan peristaltiknya menurun, maka pasien akan terjadi ileus paralitik ya. Jadi hati-hati kalau ada pasien diare, begitu diare selesai harus langsung di stop ya, dan pasien juga harus minum elektrolit ya, larutan gula garam. Nah, ini generalized ileus sering terjadi pada pasien eh, operasi, pasien diare, gangguan elektrolit ya. Gambarannya adalah udara di rektumnya ada. Semua tampak pelebaran, satu pelebaran usus, tapi dia menyeluruh. Bahkan ada udara sampai di rektum. Kemudian ada multiple air fluid level yang panjang. Ya, jadi ada dilatasi, ada multiple air fluid yang level yang panjang, dan udara di rektumnya masih ada. Ini kalau generalized ileus atau ileus paralitik yang generalized ya. Ini contoh ya, adinamik atau generalized ileus ya. Boleh dibilang adinamik. Jadi karena kenapa adinamik? Karena ususnya tidak bergerak ya, tidak melakukan peristaltik dengan benar atau peristaltiknya menurun ya. Dilatasi usus ya. Tapi di distalnya ada udara juga. Itu tanda-tanda dari. Nah, kalau obstruksi ini beda. Obstruksi itu atasnya besar ya, terus ada obstruksi di bawahnya yang sempit ya, seperti bottleneck ya. Jadi atasnya besar, lalu sempit, lalu di bawahnya kempes ya. Nah, gambarannya adalah sama, ada dilatasi usus. Kalau dia small bowel obstruction berarti obstruksinya di usus halus, maka ada dilatasi usus halus.
dilatasi usus kecil ya. Terus gambaran coil spring dan herringbone. Kenapa ada coil spring dan herringbone? Karena ada dilatasi usus kecil, usus halus ya. Ini saya coba nih. Nah, usus kecil, usus halus ya. Nah, terus di dalam kolon, udara dalam kolon tuh sedikit atau minimal ya, karena sudah obstruksi ya. Jadi sebelum masuk ke kolon sudah terobstruksi sehingga di distalnya sempit, di distalnya kosong. Dan ada multiple air fluid level yang pendek-pendek. Penyebabnya bisa adesi, volvulus, gallstone ileus, intussuscepsi. Ini ya penyebab dari beda ya dengan eh, paralitik ya. Nah, ini contohnya lihat ya. Ada dilatasi di bagian proksimal dan distalnya lihat nih. Tidak ada udara ususnya. Nih, jadi dilatasi ada coil spring nih, herringbone. Kenapa? Karena ada plica circularis di usus halus. Dan ini setelah erek, foto erek nih ada multiple air fluid level. Nah, ini contoh coil spring ya. Ini coil spring gambarannya. Nah, kalau dilatasi usus besar atau large bowel obstruksi, ada obstruksi usus besar, ada dilatasi kolon, ada udara yang minimal di rektum, dan udara di usus kecil ada, tapi minimal. Kalau katupnya kompeten, kalau katupnya tidak kompeten, ya usus halusnya juga tetap ikut membesar ya. Usus kecil, usus ini kayak kata-katanya harus banyak diedit nih. Ya, jadi penyebabnya juga sama. Jadi kalau obstruksi pada usus besarnya melebar, usus kecilnya bisa melebar, bisa tidak, tergantung karena itu ada katup ileosekal. Kalau katupnya sudah nggak bagus ya udara ususnya akan sampai ke atas, berarti usus halusnya juga melebar. Nah, ini contoh ya, dilatasi usus besar, lihat nih ya, sampai dilatasi. Nah, ini juga dilatasi. Nah, ini coil anunya nggak kelihatan nih. Nah, untuk sudah diajari kontras belum? Coba saya tanya sekarang. Yang tadi tutup kamera, coba. Habil, Habil. Iya dok. Ya, Habil coba jelaskan, sebutkan ada berapa macam ileus. Ada berapa macam ileus? Ileus obstruktif sama paralitik. Ya, ileus obstruktif dan ileus paralitik. Sekarang Welly, Wilhelmina. Baik dok. Ileus paralitik disebut juga apa tadi kalau di PPT saya? Ileus paralitik disebut juga apa? Lalu, sorry, bentar. Masih ngajar. Apa? Combo pack itu isinya apa ya? Ada. Ada. Boleh. Heeh. Nah, itu kan combo pack. Pokoknya ada di situ kan. Combo pack harus minum dapat. Ya, heeh. Itu. Ini sama. Lah, itu kan ada macam-macam juga.
Iya, tetap isinya dua. Heeh. Enggak. Heeh. Ya itu jadi tetap itu bentuknya aja. Belum. Iya belum. Iya memang begitu. Heeh. Kita kan jadi dua. Enggak. Ya ya ya. Oke oke. Nah, jadi apa coba tadi Willy Wilhelmina Ileus Paralitik. Eh, ini dok, generalis ileus. Terus dan ini masih belum bagaimana radiologinya loh ya. Ini aja kalian masih belum tahu. Ayo, generalize Ileus sama apa tadi? Sama lokalis dok. Ya, generalize Ileus Paralitik sama localize Ileus Paralitik. Coba saya tanya lebih detail. Localize itu maksudnya gimana? Localize. Coba localize itu maksudnya gimana? Siapa ya ini ya? Feinrod. Feinrod. Siapa ini? Feinrod ya? Feinrod. Feinrod ada? Feinrod. Iya dok. Ya. Kok nggak dibuka ininya? Bentar Halo, dok. ini udah dibuka. Tolong ya, kalau ditanya Deja, saya kan sudah buka ini. Kayak saya ngomongnya sama dinding nih kalau gini. Ya, coba. Pak Imrotul, Pak Imrot, Pak Imrotul. Sekarang contoh localized ileus tuh pada pasien apa sih? Pada pasien apa biasanya terjadi localized ileus? Pada pasien apa biasanya terjadi localized ileus paralitik? Masih mute ya? Coba. Pada pasien kanker tulang dok. Lah, kok kanker tulang? Dari mana localized ileus kok kanker tulang? Kamu nggak mendengarkan ya? Localized ileus siapa yang bisa jawab? Pada pasien apa yang bisa terjadi localized ileus? Pada diagnosa apa? Pada pasien apa? Siapa tadi yang mendengarkan? Izin dok, Siapa? Zahra. Ya, gimana Sarah? Pada pasien kolesistisis, kemudian appendicitis, pankreatitis ulcer, dan divertikulitis. Ya, jadi pada pasien-pasien itu bukan tulang, bukan tumor tulang, Pak Imrotul. Kenapa begitu? Karena misalnya kolesistitis. Nanti di dekatnya kolesistitis itu ada usus halus yang nempel. Nah, kolesistitis itu kan radang. Usus halus yang menempel itu terkena, ikut jadi inflamasi. Kalau terjadi inflamasi, maka terjadi gangguan peristaltik. Tahu ya, tanda-tanda radang apa? Kolor, rubor, dolor, sama fungsi lesi. Jadi akhirnya karena
ada kolesistitis atau ada apendisitis atau ada batu nefrolitiasis di dekat usus yang di dekatnya itu pun ikut terjadi inflamasi. Karena inflamasi fungsinya terganggu dia menjadi localized ileus paralytic. Sekarang generalized ileus paralytic atau ileus paralytic itu sering terjadi pada pasien apa? Pada pasien apa? Regina. Pada pasien apa, Regina? Di kondisi karsinoma sigmoid, dokter. Karsinoma sigmoid. Ileus paralytic kok karsinoma sigmoid? Ileus paralytic itu artinya, tahu ya, ileus itu apa artinya? Ileus apa? Saya sudah ngomong tadi, ileus. Apa ileus? Coba semuanya nulis di chat. Apa ileus itu? Apa ileus? Tulis di chat, ayo saya ingin tahu. Pada nulis di chat. Ileus adalah, tulis di chat. Yang bisa menjawab tulis di chat. Apa itu ileus? Ya, betul. Siapa ini? Oktarina. Ya, betul ya. Jadi gangguan pasase usus itu namanya ileus. Entah karena peristaltiknya itu terganggu atau karena adanya sumbatan. Peristaltiknya tidak bisa bergerak dengan baik sehingga makanan atau cairan yang ada di dalam usus itu tidak bisa berjalan, tidak bisa bergeser menuju ke distal, ya, gangguan pasase dari usus. Nah, kalau penyebabnya gangguan peristaltiknya menurun. Pada pasien-pasien apa peristaltik menurun? Pada pasien-pasien apa? Peristaltiknya menurun. Pada pasien apa? Siapa yang bisa jawab? Coba tulis di chat. Siapa yang bisa jawab? Dari operasi, Hah? dari operasi. Ya, pada pasien post operasi ya. Pasien post operasi itu kenapa habis operasi? Nanti kalau kalian habis operasi, tunggu dia kentut dulu. Kan tadi saya sudah cerita ya. Tunggu kentut. Berarti kalau dia kentut, pas fase ususnya normal, baru dia boleh makan, dia boleh pulang. Tapi kalau ditunggu-tunggu nggak kentut, habis itu perutnya malah kembung, mual, nah itu berarti dia ada, terus di foto 2 posisi, ada gambaran dilatasi usus, ada gambaran multiple airfoot level, ya ini sudah tanda-tanda ileus. Sekarang gambaran ileus. Sekarang kalau jadi pada pasien post operasi, pada pasien diare, post diare ya, diberi obat antispasmolitik, akhirnya menyebabkan usus peristaltiknya menurun. Sudah peristaltiknya disuruh diturunkan, terus elektrolitnya terganggu. Ingat ya, gangguan elektrolit itu bisa menyebabkan gangguan pasase usus, bisa menyebabkan ileus paralitik. Nah, sekarang kalau ileus obstruktif dibagi menjadi berapa ileus obstruktif dan sebutkan gambarannya. Coba siapa ini? Mutia. Ileus obstruktif itu terdiri dari apa saja? Mutia, Saifatila. Iya dok, hadir. Ya, coba. Mutia. Ada yang Ileus obstruktif terdiri dari ada yang small bowel obstruksi sama yang large bowel obstruksi dok. Nah, sekarang saya tanya, gambaran radiologinya, bedanya apa itu? Small bowel obstruksi sama large bowel obstruksi.
Bedanya di bagian Hmm? gambarannya, Dok. Hmm? Di bagian gambarannya, Dok. Gambarannya iya. Siapa yang bisa membantu? Bedanya apa ini? Ilus obstruksi yang small bowel sama large bowel. Yang satu obstruksinya di small bowel, yang satu obstruksinya di large bowel. Bedanya apa? Siapa yang bisa tulis di chat? Izin menjawab, Dok. Siapa? Sabrina. Ya, silakan Sabrina. Kalau yang small bowel tuh gambarannya tuh ada coli spring sama herringbone. Ya, Ada dilatasi usus halus. ya betul. Kalau yang large bowel, siapa yang gantiin? Coba jangan Sabrina. Susi. Susi. Kalau yang large bowel, Susi. Kalau yang small bowel tadi ada coil spring dan herringbone. Kenapa ada coil spring dan herringbone? Karena yang dilatasi distensi adalah usus kecil. Ya, usus kecil atau usus halus. Usus halus itu kan ada apa? Plika sirkularis seperti yang saya gambarkan tadi ya. Ada seperti per ya. Sehingga kalau dia distensi kelihatan itu pernya plika sirkularis. Sedangkan kalau usus besar tidak ada plika sirkularis, tapi adanya apa kalau usus besar? Plika. Usus besar ada apa? Plika apa? Plika semisirkularis. Ya. Selanjutnya apa lagi? Usus kalau usus obstruktif itu ada dilatasi, yang dilatasi ada bagian yang kolaps. Jadi ada yang besar sekali, ada bagian yang sempit. Kalau usus halus yang obstruksi, usus halusnya bengkak, usus besarnya kempes. Tapi kalau usus besar yang dilatasi, usus halusnya bisa besar, bisa kecil, terus bagian rektumnya yang akan kosong, ya. Jadi kalian harus bisa membayangkan obstruksi itu berarti yang atasnya yang gede, yang bawahnya yang kosong. Ileus tandanya apa gambaran ileus yang paralitik dan obstruksi yang sama kalau kalian lihat di foto ronsen. Apa gambaran yang sama dari ileus obstruktif dan paralitik? Yang sama gambarannya apa? Dimas coba. Dimas. Gambaran radiologi pada ileus paralitik yang sama dengan ileus obstruktif. Apa itu? Apa? Adanya? Ada multiple air. Ya, nah betul ada multiple air filter. Kelihatan ya gambar saya ya? Jadi nih, multiple air filter itu gini ya. Adanya, lihat tangan kursor saya. Ada level, ada udara, ada air ini. Didapat dari gambaran apa? Bukan dari supine ya, tapi dari erek atau LLD. Sehingga pasien akan kelihatan tuh udaranya cairan ke bawah. Ya, jadi yang di bawah cairan, yang di atas udara. Ini multiple air fluid level. Ini tidak ada kalau bukan ileus. Jadi kalian bisa bilang, ini pasti ileus. Kalau ada multiple air fluid level. Nanti tinggal, ini paralitik atau obstruktif. Kalau paralitik, udaranya lebar semua, sampai ke rektum semuanya lebar. Tapi tidak lebar banget ya, tidak seperti obstruktif. Tapi kalau obstruktif, itu yang lebar yang atasnya sebelum sumbatan. Setelah sumbatan, kempes. Udara di rektumnya kosong karena kempes. Nah, itulah bedanya ileus, obstruktif, dan paralitik. Coba sekarang saya minta semua nulis di chat. Apa persamaan ileus, obstruktif, dan paralitik? Silahkan tulis di chat. Sudah saya jelaskan tadi ya. Sekarang coba tulis di chat. Apa beda ileus, obstruktif, dan paralitik? Semua nulis di chat coba. Berbedaan, persamaan ileus, obstruktif, dan paralitik pada foto ronsen. Coba semua nulis di chat. Apa persamaannya? Mempunyai apa?
Ayo semua menulis di chat. Tadi sudah saya sampaikan apa persamaan ileus obstruktif dan ileus paralitik pada foto polos, pada foto abdomen, erek maupun LLD. Tadi saya sudah jelaskan apa persamaannya. Silakan tulis di chat. Ayo semua nulis di chat. Sudah? Kok chatnya masih kosong nih? Semua nulis di chat. Bisa lihat chatnya semua kan? Ayo. Kok belum ada yang nulis di chat? Gak tahu beda persamaannya? Tadi sudah saya sampaikan loh. Sudah di chat, Dok. Kok nggak ada di chat? Oh, malah kok bisa di samping. Ya, oke. Adanya multiple airfield level. Ya, oke. Ya, ada multiple airfield level ya. Jadi persamaannya itu. Perbedaannya adalah kalau ileus paralitik dilatasi seluruh ususnya, ya, kecuali tadi yang localized ya. Tapi kalau yang obstruktif, yang sebelum obstruksi dia lebar, setelah obstruksi dia sampai jadi tampak dilatasi, tampak coil spring, herringbone, tapi di bagian rektumnya tidak tampak udara usus. Ya, kalian kalau nanti masih kurang jelas bisa cari di internet, tempat kalian belajar itu banyak, tapi di sini saya mengajarkan poin-poinnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sedikit saya kalau tidak ada saya jelaskan sedikit tentang kontras ya. Sebelum saya selesai, saya akan sedikit menjelaskan tentang kontras pada abdomen. Ya. Bisa terlihat? Bisa terlihat nggak? Belum ya? Belum terlihat, dokter. Nah, ada yang tahu kontras itu apa? Terlihat nggak? Sudah terlihat, dokter. Bentar. Kok ini sih? Terlihat gambaran apa? Coil spring. Yang terlihat gambaran coil spring ya? Ya, kok nggak bisa? Nah, sekarang saya kasih. Duh, harusnya bisa dulu sebentar nih.
Tuh. Ini sih. Nah, udah kelihatan. Pemisahan radiologi kontras ya. Nih, kalian nanti cari kontras itu apa. Nah, kontras itu ada pemisahan. Kalau kontras itu pada tangkus gastrointestinal itu ada barium. Cari ya nanti. Silahkan dikumpulkan pembagian kontras pada pembagian kontras pada radiologi, pemeriksaan kontras radiologi, pembagiannya kontras itu apa, ada cairan kontras, bukan cairan ya, kontras. Nah, terus ini ada OMD, esophagus duodenum. Nah, gambarannya seperti ini ya. Kemudian ada esofagografi, memeriksa, kalau tadi esophagus duodenum ini memeriksa ya esophagus, gaster, dan duodenum ya. Dia ada kontras positif, ada negatif. Nah, kalian nanti cari itu kontras positif itu seperti apa ya. Putih, kalau kontras negatif hitam tuh. Nah, seperti apa? Ini ya gambaran OMD. Nah, esofagografi untuk melihat esophagus ya. Nah, ini contohnya pasien meminum cairan kontras lalu difoto. Kelihatan ya nih. Pasase kontras. Nah, ini pasien disuruh minum, ditahan di mulut fotonya. Ini pada posisi AP atau PA. Nah, ini contoh kelainan-kelainannya. Akalasia, di follow through. Ini untuk usus halus. Ya. Saya tadi bilang ya, pasien kan setiap 15 menit dipanggil untuk difoto. Jadi habis minum, tunggu setengah jam, kemudian tiap 15 menit dipanggil untuk difoto. Nah ini indikasinya, kontraindikasinya nih ya, ileus nggak boleh karena seperti saya sampaikan tadi. Obstruksi total nggak boleh, perforasi nggak boleh karena nanti akan membawa cairan di dalam usus keluar ke peritoneum. Nah, ini barium follow through untuk melihat usus halus. Nih, kelainannya malabsorpsi ya. Nah, ada juga barium enema. Barium enema itu masukkan kontras untuk melihat atau kolon in loop, barium enema atau kolon, jadi melihat kolon, namanya aja barium enema atau kolon in loop. Nah, di kontras bukan dari atas tapi dimasukkan dari anus ya. Nah, ini ada kontraindikasinya kalau habis biopsi, diare berat atau tidak perforasi, perdarahan masif ya, itu kontraindikasinya. Ya, indikasinya colitis, polip, divertical, profus, neoplasma, intussusepsi. Nah, ini ya, jadi rectal nozzle, dilihat nih, rectal nozzle ini dimasukkan ke anus ya. Kemudian ini kontrasnya dimasukin. Ini kontrasnya putih tuh. Nah, ini contohnya saat insersi ke pantat. Nah, bisa single, bisa double kontras ya. Ini lihat nih. Kontrasnya dimasukkan di foto ya. Kontras mengisi kolon. Nah, ini full filling. Nah, ini double kontras, setelah kontras putih dimasukkan terus dikeluarkan. Jadi cairan tadi nanti ditaruh di bawah selangnya tadi, turunin ke bawah supaya kontrasnya keluar. Bersama mungkin ada sisa-sisa feses ya. Kemudian dimasukkan dimasukkan udara lewat spet. Akhirnya ada double kontras. Ya, ini jadi miring kanan, miring kiri. Nah, ini kelainan pada kolon ya. Bisa dilihat nih, apple core sign, di mana kolonnya
udah terlingkupi oleh tumor ya, CA kolon. Nah, seperti itu. Nah, dari kalian sekarang coba kalian tulis ada macam-macam kontras pada traktus gastrointestinal. Ada berapa jenis kontras? Nah, kontras apa saja? Ada berapa jenis kontras? Kemudian kontras pada traktus gastrointestinal dipakai apa? Ya, kalian bikin, terus nanti berikan ke saya. Jadi tugas satu kelompok ya. Macam-macam kontras, kontras positif, negatif, terus kontras pada traktus gastrointestinal seperti apa? Ya, jadi tugasnya itu. Silahkan, ini ketua kelompoknya nanti mengumpulkan ke saya paling lambat besok. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Ya, semua bisa kalian pelajari ya, Dek, sebenarnya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Chandra? Tidak ada, dokter. Kalau tidak ada, saya akhiri. Tolong tugasnya jadi satu ya, satu kelompok, kirim ke saya. Ini ada 62, dari 76 jadi 62 sekarang. Berapa orang ini? 72 jadi 62 orang. Wah. Ya, oke, saya akhiri. Ini ada absensinya nggak ya? Ada, Dok. Ada? Ya. Ya, ini cuma 62 orang ya. 61 orang justru ada saya. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa tugasnya. Kalian bisa baca-baca cari di internet atau dari buku-buku ya untuk lebih jelasnya. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Nanti nama.